kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai? Kita lanjutkan kegiatan hari ini dari sambutan, beberapa sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu staf tenaga administrasi sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, yang saya cintai anak-anak sekalian peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian berupa kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu dalam rangka membekali diri menghadapi kehidupan global di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Walaupun dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang menjadi keprihatinan kita semua. Anak-anakku yang saya sayangi, pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru yang akan segera dimulai, namun kondisi penyebaran COVID-19 yang makin tinggi ini, maka kita harus mempunyai sikap, mempunyai kebijaksanaan di dalam melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah. Setiap peserta didik baru harus dibekali dengan pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering kita sebut MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang akan dilaksanakan tanggal 12, 13, dan 14 bulan Juli 2021, supaya peserta didik baru mengenal lingkungan sekolahnya dan mencintai lingkungan sekolahnya dalam rangka menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Untuk mengakomodasi sekolah dalam pelaksanaan MPLS tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 ini, perlu adanya persamaan persepsi dan metode pelaksanaan agar di sekolah kita terjadi keseragaman pelaksanaan dan materi yang akan diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan anak-anak peserta didik di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku yang saya cintai, tema pelaksanaan MPLS tahun 2021 ini adalah mengembangkan potensi siswa supaya berkarakter, menyenangkan, dan bersahabat secara maksimal dari rumah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pengurus komite yang saya hormati, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, pelaksanaan kegiatan MPLS ini bertujuan: 1. Mengenali potensi siswa baru. Yang kedua, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif secara baik. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antara siswa dengan warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain jujur, kemandirian,
sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, dan semangat hidup bergotong royong. Yang keenam, membangun pendidikan karakter melalui penerapan nilai Pancasila di dalam pendidikan karakter. Yang ketujuh, memahami dan melaksanakan protokol kesehatan di masa COVID-19 di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, memahami dan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, baik secara daring, luring, dan tatap muka pada masa new normal. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dengan ini saya nyatakan dimulai dan dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB, negeri, swasta, se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Dan yang saya banggakan seluruh siswa baru kelas 10 SMA, SMK, SLB. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya Adi Prayitno, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, pada hari ini kali pertama seluruh kelas 10 kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun demikian, pada hari ini kegiatannya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karenanya saya mengajak seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan MPLS dengan sungguh-sungguh, dengan penuh konsentrasi, sehingga siswa akan mengenal lingkungan tempat belajar yang baru. Kepada kepala sekolah, dewan guru maupun tenaga kependidikan dan siswa-siswa senior kelas 11 dan 12, saya mengajak agar siswa kelas 10 ini dikenalkan lingkungan sekolah secara komprehensif, dari sarana prasarana, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga siswa secara gamblang akan mengenal tempat belajar yang baru. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk kegiatan ini berbeda dengan 3 tahun sebelum anak-anakku ini sekolah. Kalau dulu MPLS dilaksanakan dengan tatap muka, datang langsung ke sekolah. Namun demikian untuk tahun 2021 ini MPLS dilaksanakan atau diselenggarakan dengan online atau pembelajaran jarak jauh. Namun demikian ini jangan dijadikan sebuah hambatan, bahwa kita senantiasa ready, senantiasa siap untuk beradaptasi dengan situasi. Yang terpenting kesungguhan belajar untuk anak-anak ini senantiasa diharapkan. Belajar, belajar, dan belajar. Anak-anakku harus memiliki pemikiran
bahwa pendidikan ini intinya adalah belajar. Di mana saja, kapan saja, dengan media apa saja, yang terpenting kita belajar. Anak-anakku perlu saya sampaikan bahwa mulai tanggal 3 sampai 20 Juli ini ada pemberlakuan PPKM. Oleh karenanya kita harus taat, kita harus patuh kesemuanya ini untuk keselamatan kita bersama. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, saya berharap bimbinglah anak-anak dengan sepenuh hati, yang nantinya anak akan bertumbuh kembang. Anak-anak akan menjadi manusia-manusia yang baik, yang berbudi pekerti luhur. Jangan sampai ketinggalan nanti di materi MPLS, agar penumbuhan nilai-nilai karakter Pancasila ini dikedepankan, sehingga ke depan generasi kita menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur, generasi yang cerdas, generasi yang terampil. Demikian, selamat melaksanakan MPLS. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan baik dan mendapatkan manfaat yang istimewa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa SMA, SMK, SLB se-Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kesehatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di balik pandemi COVID-19 ini, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, kita akan menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan, tetapi harus bangkit untuk mengukir berbagai prestasi. Tentu saja disertai ikhtiar lahir dan batin agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat strategis karena tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga untuk mengenalkan visi dan misi sekolah serta model dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menjalankan proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Kepada para kepala sekolah dan para guru, saya berharap memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini
untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif siswa, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepada para siswa baru, saya berharap agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh keseriusan, sehingga dapat memahami dengan baik semua yang disampaikan, serta dapat melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti. Mulai hari ini, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA, SMK, SLB di Jawa Timur. Tunjukkan prestasi terbaik kalian, seperti telah ditunjukkan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya, yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaga nama baik alma mater kalian dengan berbagai perilaku positif, disiplin, rajin belajar, serta mentaati berbagai norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Sukses untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju dengan kesuksesan gitu ya. Antaranya sekolah itu kan tujuannya itu bukan untuk mencari ijazah. Mencari apa? Jodoh. Ya, mencari jodohnya nanti saja ya. Oke, sebelum masuk ke sana saya tak kenalan dulu ya sama kalian. Oke, nama saya Alfaridatul Anissa, biasanya dipanggil Butik ya. Jadi di sini kenapa saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang kurikulum, karena saya diberi tugas di kurikulum ya, di Waka kurikulum, sehingga untuk menyampaikan itu memang harus orang yang berada di dalamnya supaya lebih paham untuk menjelaskan pada kalian. Mulai saja kegiatan MPLS pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Prasasti, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan MPLS di hari yang kedua ini. Sebelumnya
dari mengacu dalam Permendikbud yang ada. Di sini ada dua mengenai sepak bola, apalagi futsal, terus futsal. Sebelumnya yang kenapa kalian memilih salah satu dari bidang ekstrakurikuler? Kita untuk karakter, maka pasti ada fungsi dan manfaatnya. Yang pertama adalah menjadi berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Diawali dari pikiran yang baik dulu, kemudian hatinya baik, kemudian perilaku yang baik. Kita kalau terbiasa misuh, itu menunjukkan atau mengaplikasikan bahwasanya hati kita buruk. Kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, sopan kepada orang, itu menunjukkan bahwasanya hati kita adalah baik. Kemudian membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Dilakukan untuk meminimalisir kegiatan atau aktivitas kalian untuk cuma di luar karena resikonya memang besar. Kebetulan di sekitar sekolah kita itu ada dua masjid ya. Yang pertama Masjid Jelalu, yang kedua Masjid Ngantingan, yang biasa dipakai masyarakat untuk sholat Jumat. Ya, kemarin bersama Bapak Kepala Sekolah, siswaan dan komite ya konsultasi ke tokoh agama ya, kiai di sekitar sekolah, dan alhamdulillah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di sekolah ya, karena memang kondisinya menyesuaikan ya. Jadi insya Allah kita sudah sah melaksanakan sholat Jumat. Dan maaf ya, untuk pakaian ya, pakaian itu wajib lengkap ya, wajib lengkap. Kalau putih abu itu menggunakan dasi, kalau upacara itu menggunakan topi lengkap. Dan khusus untuk sekolah kita, mungkin di sekolah lain juga sama, dari Senin sampai Jumat untuk kegiatan sekolah itu menggunakan sepatu pantofel ya. Yang kemarin sudah saya share di grup kalian untuk kalian proses itu ya, yaitu menggunakan sepatu pantofel. Tahu sepatu pantofel ya? Ya, sepatu kantoran ya. Jadi kalian bisa memilih model ya. Yang penting pantofel. Tapi saya menyarankan kalau bisa yang bertali ya. Yang putra bisa bertali, yang putri bertali juga. Masih punya semua? Jadi saya ulangi untuk sepatu ya, mungkin di SMP kalian yang penting hitam ya biasanya, saket atau yang lain yang penting hitam. Kemarin yang WA saya, yang penting hitam boleh udah. Terus untuk sekolah kita coba untuk diseragamkan ya, biar sama. Insya Allah kalian kalau pakai sepatu pantofel baik putra maupun putri itu lebih keren gitu ya. Dan mungkin bagi sebagian anak-anak untuk biasa ada yang menganggap mahal pak harganya, bahkan ada yang WA juga
Perkenalkan, nama saya Lilis Tiawati Rataningrum, biasa dipanggil Kak Lilis, dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan memperkenalkan diri lagi ya. Mungkin ada yang masih ingat saya pada saat pendaftaran kemarin, pada saat PPDB kemarin. Saya bersama dengan panitia melayani kalian pada saat PPDB tersebut. Masih ingat dengan saya, nama saya Ibu Indah Nasa Widya. Insya Allah saya akan membersamai kalian dalam bimbingan konseling untuk siswa kelas 10 selama 1 tahun mendatang. Anakku sekalian, program pertama dari BK SMA Negeri 1 Bangilan adalah setelah adanya PPDB, kami beserta tim dari BK mengadakan agenda untuk penetapan penjurusan atau peminatan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bangilan. Peminatan tersebut langkah-langkahnya adalah yang pertama dengan memberikan angket peminatan kepada kalian seperti yang sudah kalian isi pada saat pendaftaran kemarin. Angket peminatan tersebut berisi berbagai hal yang bisa kami analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA, Bapak Ibu Kepala SMA PKLK se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Juga kepada Ananda siswa kelas 10, siswa SMA se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah, dengan situasi pandemi ini kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Juga perkenalkan, saya Sri Hartati, Kasih SMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Bojonegoro Tuban. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat kepada Ananda semua yang telah diterima di SMA masing-masing sesuai dengan pilihannya. 3 hari telah Ananda lakukan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana di situ Ananda diharapkan bisa mengenal lingkungan sekolah masing-masing. Dengan harapan, dengan mengenal lingkungan sekolah masing-masing akan tumbuh rasa cinta di hati Ananda semua, mencintai sekolahannya. Dengan mencintai sekolahannya, maka akan diharapkan Ananda semua punya kemampuan untuk menjaga nama baik sekolahannya nanti, baik saat ini ataupun nanti saat lulus nanti. Di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, 3 hari telah Ananda laksanakan. Di situ diharapkan Ananda semua mengenal bagaimana sekolahannya, apa yang ada di sekolahnya masing-masing. Misalnya, di mana kelas Ananda, di mana musola Ananda jika ingin melaksanakan sholat, juga di mana toilet yang ada di sekolahan Ananda semua. Di situ semua juga akan diperkenalkan dengan Bapak Ibu guru, diperkenalkan dengan staf tata usaha, diperkenalkan dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Harapan kami, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan Ananda semua untuk dididik menjadi manusia yang hebat, manusia yang berkarakter. Tidak hanya hebat dalam ilmu, tapi juga harapan kami hebat dalam agamanya, hebat dalam akhlaknya, sehingga mampu menjaga nama baik sekolahan. Selamat Ananda semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian atas izin Kepala Cabang Dinas Pendidikan, maka MPLS
pada SMA dan PKLK se-Kabupaten Bojonegoro Tuban kami nyatakan untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.